Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya atas nama Wahidah, mahasiswa dari program studi Tadris Matematika semester 6, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah, di video ini saya akan melanjutkan materi yang masih terkait dengan materi-materi yang telah dipelajari di mata kuliah metode numerik. Namun untuk video ini akan khusus untuk membahas turunan numerik. Nah, di mana ini merupakan materi dari kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 4. Nah, terkait dengan turunan ini telah kita pelajari secara analitis di kalkulus 1. Nah, secara analitis turunan ini dipergunakan untuk perhitungan geometri, misalnya perubahan nilai per satuan jarak dan waktu. Artinya, turunan kita definisikan sebagai suatu perbandingan nilai antara selisih tinggi dan selisih jarak, antara selisih tinggi dan jarak, atau yang bisa kita kenal dengan dy per dx untuk limit dx yaitu menuju 0, delta y per delta x. Nah, itu khusus untuk secara analitiknya dan pernah kita pelajari pada mata kuliah kalkulus 1. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita berbicara apa sebenarnya definisi atau konsep dasar dari turunan itu sendiri. Nah, turunan sejatinya adalah perhitungan perubahan nilai fungsi terhadap perubahan variabelnya, atau didefinisikan dalam bentuk rumus, yaitu selisih hasil bagi dari limit h menuju 0, fx tambah h dikurang fx per h. Nah, selanjutnya, mengapa kita membutuhkan metode numerik dalam perhitungan turunan? Nah, jawabannya karena terkadang masih terdapat suatu fungsi yang diberikan secara rumit atau tidak jelas atau tidak eksplisit. Nah, jadi kita membutuhkan jadi untuk penyelesaiannya kita membutuhkan yang namanya penyelesaian dengan menggunakan metode numerik. Nah, untuk contohnya misalkan pada kalkulus 1. Nah, di kalkulus 1 kemarin untuk menyelesaikan suatu turunan kita cukup berpedoman pada aturan-aturan yang ada pada turunan, yaitu 9 aturan yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu yang dimulai dengan aturan fungsi konstan, aturan fungsi identitas, aturan fungsi pangkat, turunan yang dikalikan dengan suatu konstanta, kemudian ada aturan penjumlahan, aturan pengurangan, aturan perkalian, pembagian, dan ada aturan rantai. Nah, ke-9 aturan itu hanya bisa digunakan jika bentuk fungsinya sederhana. Nah, bagaimana kalau fungsinya itu rumit, tidak eksplisit, kemudian kompleks? Nah, tentu kita tidak bisa menggunakan 9 aturan tadi, karena 9 aturan tadi hanya untuk fungsi yang sederhana, sedangkan ini fungsinya rumit. Nah, jadi kita membutuhkan yang namanya metode numerik. Nah, selanjutnya berbicara tentang metode dari turunan itu sendiri, ada 2, yaitu secara analitik atau cara-cara biasa, kemudian ada secara numerik. Nah, untuk secara analitik atau biasa, kita bisa menggunakan 9 jenis aturan dasar yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian untuk secara numeriknya, kita bisa menggunakan 3 metode, yaitu ada hampiran selisih maju, hampiran selisih mundur, dan hampiran selisih pusat. Nah, dari ketiga hampiran ini akan dilakukan lagi penurunan rumus dengan menggunakan 2 cara, yaitu ada yang pertama dengan Dirac-Taylor, kemudian yang kedua penurunan rumus dengan menggunakan polinom interpolasi. Nah, selanjutnya saya akan memberikan sedikit pemahaman terkait dengan turunan numerik. Nah, kita ketahui bahwasanya
Sebuah garis itu disebut sebagai garis singgung kurva jika garis tersebut hanya memiliki satu titik persekutuan atau garis singgung dengan kurvanya. Nah, misalkan di gambar ini merupakan titik persekutuannya. Nah, karena garis singgung kurva hanya memiliki satu titik persekutuan dengan kurvanya, maka untuk mendapatkan kemiringannya dapat didekati dengan garis lain, yang dimana gradiennya dapat ditentukan secara langsung. Nah, di sini terdapat sebuah ilustrasi gambar yang menjelaskan mengenai pernyataan-pernyataan yang ada di sini. Nah, jadi di sini kita bisa lihat di gambar ini terdapat sebuah kurva yang berwarna biru ini. Nah, di mana ini mendefinisikan sebuah fungsi. Kita misalkan yaitu y sama dengan fx. Nah, kemudian garis yang berwarna hitam ini merupakan garis singgungnya, garis singgung kurvanya, kemudian di sini ada titik persekutuan, yaitu titik A. Di mana titik A ini adalah x0, fx0 atau x1, x1. Nah, titik A ini terbentuk antara kurva dan garis singgungnya. Nah, kemudian di sini juga ada kemiringan tali busur. Nah, di sini kita ingin mencari kemiringan garisnya. Nah, jadi tadi dikatakan karena garis singgung kurva hanya memiliki satu titik persekutuan dengan kurvanya, maka untuk mendapatkan kemiringannya dapat didekati dengan garis lain. Nah, sehingga untuk mendekatinya kita mengambil satu titik, yaitu titik B, di mana titik B ini tidak lain adalah x0 ditambah delta x, fx0 ditambah delta x, atau x2, y2. Nah, dari titik B yang diambil ini terbentuklah sebuah garis lain, di mana garis ini merupakan kemiringan tali busur. Dan untuk gradiennya dapat kita tentukan secara langsung. Nah, artinya sudah ada rumus yang kita ketahui, yaitu rumus gradien. Artinya sudah ada rumus gradien yang kita ketahui, yaitu mx tambah c sama dengan y2 kurang y1 per x2 kurang x1, atau jika kita masukkan nilainya akan menghasilkan fx0 ditambah, atau jika kita jika kita lakukan substitusi akan menghasilkan fx0 ditambah delta x dikurang fx per x0 ditambah delta x dikurang x0, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan fx0 ditambah fx dikurang fx0 per delta x. Nah, ini merupakan sedikit pemahaman terkait bagaimana itu turunan numerik. Nah, masih berkaitan dengan yang tadi, kan tadi kita ingin mencari rumus kan tadi kita telah mendapatkan rumus untuk mencari kemiringan tali busurnya, yaitu fx0 ditambah delta x dikurang fx0 per delta x. Nah, di sini kita lakukan lagi modifikasi. Kita bisa ubah delta x-nya ini, kita ganti menjadi h, atau jaraknya kita ubah menjadi h. Sehingga untuk kemiringannya yaitu fx0 ditambah h dikurang fx0 per h. Delta x-nya kita ubah menjadi h. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa karena formula ini belum akurat, maka kita buat delta x-nya ini jangan terlalu besar, karena semakin besar delta x-nya atau h-nya, maka errornya akan semakin besar, sehingga solusinya kita bisa buat delta x-nya ini kita buat sekecil mungkin, atau hanya kita buat
mendekati 0. Nah, sehingga diperoleh rumusannya yaitu delta Y per delta X sama dengan limit H menuju 0, fx0 ditambah H dikurang fx0 per H. Nah, yang tadi ini rumusan untuk mencari kemiringan tali busurnya. Nah, kemudian, ternyata setelah kita dekati dengan limit hanya menuju 0, ternyata diperoleh rumusan untuk mencari kemiringan garis singgungnya, di mana kemiringan garis singgung ini tidak lain dan tidak bukan adalah konsep dari turunan itu sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya, pada dasarnya turunan numerik ini kita ingin menentukan hampiran nilai turunan fungsi f yang diberikan dalam bentuk tabel. Nah, kemudian untuk pendekatan dari metode numerik ini kita bisa lakukan dalam 3 metode. Yang pertama ada hampiran selisih maju, kemudian ada hampiran selisih mundur, dan ada hampiran selisih pusat. Nah, dari ketiga hampiran ini akan dilakukan lagi kita bisa lakukan lagi penurunan rumus dengan 2 cara, yaitu yang pertama dengan bantuan deret Taylor, kemudian yang kedua dengan bantuan polinom interpolasi. Nah, kemudian untuk kedua cara ini nantinya akan menghasilkan rumus yang sama. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk pada metode yang pertama, yaitu metode selisih maju. Di sini dikatakan bahwa metode selisih maju merupakan metode yang mengadopsi secara langsung definisi turunan. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kita bisa melihat gambar di sini, ilustrasi di sini. Misalkan kita mempunyai kumpulan titik-titik. Nah, kemudian juga terdapat kurva, yaitu Y sama dengan Fx. Nah, misalkan kita ingin mencari kemiringan garis atau gradien di titik X0 ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu kita bisa mengambil titik setelah titik yang ingin kita ukur. Setelah titik yang ingin kita cari turunannya. Nah, misalkan di sini ada titik X-1, X0 dan X1. Nah, kita ingin mencari gradien di titik X0 ini. Jadi kita ambil titik setelah titik X0. Jadi titik X0 bisa 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik. Itu tergantung berapa titik yang mau teman-teman ambil. Nah, kebetulan di sini di gambarnya dia hanya mengambil 1 titik. Jadi kita ambil 1 titik saja. Nah, jadi sekarang itu ada 2 titik, yaitu X0 dan X1, di mana untuk nilai dari X0 ini adalah Y0, kemudian untuk nilai dari X1 adalah Y1. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mencari gradien atau kemiringannya, atau dalam hal ini adalah turunan pertamanya. Nah, kita bisa mengurangkan nilai Y1 untuk X1 dengan nilai Y0 untuk X0. Nah, kemudian kita bagi dengan selisih antara X1 dan X0, di mana kita ketahui selisih antara X1 dan X0 itu adalah sebesar H atau delta X-nya. Nah, sehingga diperolehlah rumusannya, yaitu F aksen. Sehingga diperolehlah rumusan turunannya, yaitu F aksen X0 sama dengan Fx0 ditambah H dikurang Fx0 per H. Nah, kemudian kenapa tadi di sini dikatakan bahwa
Metode ini merupakan metode yang mengadopsi secara langsung definisi turunan karena ya kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat bahwa rumusan tadi yang didapat di hampiran metode selisih maju yaitu f aksen x0 sama dengan fx0 ditambah h dikurang fx0 per h adalah tidak lain dan tidak bukan adalah definisi dari turunan itu sendiri. Nah, jadi ini sama seperti definisi turunan yang dijelaskan tadi di awal-awal. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada algoritmanya. Yang pertama, kita definisikan dulu fungsi tersebut atau f aksen x sebenarnya, f aksen x-nya. Kemudian kita masukkan nilai pendekatan awal, yaitu batas bawah, batas atas, dan nilai step h-nya. Nah, kemudian kita tentukan jumlah n atau areanya. Nah, setelah itu, untuk x sama dengan a sampai dengan b, kita hitung dengan menggunakan rumus dari metode selisih maju, yaitu f aksen x0 sama dengan fx0 ditambah h dikurang fx0 per h. Nah, setelah itu kita tampilkan nilai x, fx, f aksen x, dan f aksen eksak x-nya. Nah, kemudian yang terakhir kita hitung galat dan nilai rata-ratanya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal untuk metode selisih maju, di mana soalnya yaitu jika suatu fungsi fx sama dengan x dikurang e pangkat min x dengan range atau batasnya dari 0 sampai 1 dan hanya yaitu 0,05. Maka tentukanlah f aksen x rata-rata error atau galat dari turunan dengan metode selisih maju. Nah, untuk penyelesaiannya kita sesuaikan dengan algoritma yang kita bahas tadi. Nah, untuk langkah pertama yaitu kita definisikan dulu fungsi fx-nya. Fungsi fx yang akan kita cari turunannya, di mana tadi di soal itu sudah disediakan fungsinya, yaitu fx sama dengan x dikurang e pangkat min x. Nah, kemudian kita turunkan, di mana jika fungsi ini diturunkan, itu akan menghasil. Di mana jika fungsi x dikurang e pangkat min x ini diturunkan, akan menghasilkan 1 ditambah e pangkat min x. Nah, pangkat min x. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita masukkan nilai pendekatan awal, batas bawah, batas atas, dan nilai step h-nya. Di mana untuk batas bawah, batas atas, dan nilai step h-nya ini sudah diketahui di soal, yaitu untuk batas bawahnya sama dengan 0, kemudian untuk batas atasnya sama dengan 1, dan untuk nilai h-nya sama dengan 0,05. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita tentukan jumlah n-nya atau iterasinya. Nah, di mana untuk menghitung iterasinya yaitu atau areanya, kita bisa mengurangkan nilai batas atas dengan batas bawah, kemudian dibagi dengan nilai H, sehingga akan menghasilkan iterasi sebanyak 20. Nah, kemudian untuk X sama dengan A sampai dengan B, dari batas bawah sampai batas atas, kita hitung turunannya, yaitu F aksen X. Kita hitung dengan rumus yang kita dapat tadi di metode selisih maju, yaitu fx tambah h dikurang fx per h. Nah, untuk hasilnya bisa kita lihat di tampilan ini. Ini ada tampilan untuk nilai x, nilai fx, nilai f aksen x, dan ada juga nilai f aksen eksak. Nah, kemudian hasil ini, nilai-nilai ini diperoleh dari hasil komputasi numerik pada aplikasi Excel. Nah, untuk bagaimana cara mendapatkan nilai-nilainya ini, bisa langsung saja kita buka aplikasi Excel-nya.
Nah, jadi di sini tadi itu untuk soalnya, yaitu hitunglah f aksen x pada fx sama dengan x dikurang e pangkat min x dengan batas bawah yaitu 0 dan batas atas yaitu 1. Kemudian hanya yaitu 0,05. Nah, di sini untuk fungsinya, untuk fungsi yang akan kita cari turunannya yaitu fx sama dengan x dikurang e pangkat min x. Kemudian kita turunkan sehingga menjadi 1 ditambah e pangkat min x. Nah, kemudian untuk batasnya yaitu batas bawahnya yaitu 0, kemudian batas atasnya yaitu 1, kemudian hanya yaitu 0,05. Kemudian kita akan buat iterasi sebanyak 20. Nah, ini itu berdasarkan pada algoritma yang ada, di mana kita definisikan dulu turunannya, kemudian kita turunkan, kemudian kita masukkan nilai batas atas, batas bawah, dan batas dan hanya, kemudian kita tentukan n-nya atau areanya. Nah, selanjutnya kita cari turunannya dengan menggunakan rumus metode selisih maju. Nah, langsung saja untuk yang pertama itu kita ingin cari iterasinya. Kita ingin mengetahui nilai x-nya, kemudian nilai x tambahannya, kemudian untuk kolom selanjutnya yaitu ada fx, kemudian selanjutnya fx ditambah h, fx ditambah h, kemudian ada f aksen x, kita ingin cari f aksen x-nya, kemudian untuk kolom selanjutnya yaitu f aksen eksaknya, f aksen x eksak. Selanjutnya yang terakhir adalah error atau galatnya. Error atau galat. Nah, untuk iterasinya kita mulai dari 0. Kemudian kita buat sebanyak 20 iterasi karena di sini n-nya sama dengan 20. Oke, kemudian untuk x-nya kita mulai dari batas bawah yaitu 0. Lanjut untuk x tambahannya kita buat sama dengan, di sini kita klik x-nya, kemudian kita tambah dengan h. Oke, enter. Nah, didapat 0,05. Selanjutnya untuk fx-nya yaitu kita klik sama dengan, kemudian untuk x-nya kita kan di sini fungsinya fx dikurang e pangkat min x, sehingga untuk x-nya ini kita klik nilai x-nya, kemudian dikurang e pangkat min x dikurang e atau eksponen ini dibawa min x. Kita buat, oke, kemudian kita klik x-nya lagi,
kemudian tutup kurung, enter. Nah, oke, diperoleh fx-nya min 1. Kemudian untuk fx tambahannya sama seperti fx tadi. Jadi kita untuk x-nya kita buat Nah, kemudian untuk nilai f aksen x-nya ini, kita gunakan rumus yang ada di sini, yaitu rumus dari metode hampiran selisih maju, yaitu f aksen x sama dengan fx tambah h dikurang fx, dikurang fx-nya, kita klik. Jangan lupa pakai kurung. Jangan lupa di sini tadi pakai kurung. Kemudian dibagi dengan H per H. Oke, enter. Nah, didapat F aksen X-nya. Kemudian untuk F aksen eksaknya. Nah, lanjut untuk iterasi yang pertama. Untuk X-nya yaitu kita bisa tuliskan sama dengan. Kemudian nilai X-nya kita jumlahkan dengan iterasinya, kemudian kita kali dengan H, kemudian enter. Nah, didapatlah 0,005. Nah, kemudian kita blok, kita tarik ke bawah sampai ke iterasi 20. Nah, karena di sini ada nilai yang tidak terbaca, maka kita ulang dulu. Kita beri di sini dolar. Sini juga. Dan di sini. Lalu kita enter. Nah, setelah kita beri tanda dolar, baru kita tarik ke bawah seperti tadi sampai iterasi 20. Nah, oke, di sini nilainya sudah terbaca semua. Nah, kemudian, tadi kan di sini untuk batas bawahnya yaitu 0, sehingga di sini 0. Kemudian untuk batas atasnya yaitu 1, sehingga di sini untuk iterasi 20-nya dia sama dengan 1 karena batas atasnya yaitu 1. Nah, kemudian untuk X tambahannya sama, kita tarik ke bawah sampai iterasi 20. Nah, diperolehlah nilai untuk X tambahannya. Kemudian begitu pula dengan fx-nya, kita tarik sampai iterasi 20, diperoleh juga hasilnya. Demikian juga dengan fx tambah h, f aksen x-nya juga kita tarik, f aksen x-nya juga, dan errornya pun kita tarik sampai ke bawah. Oke, nah sehingga diperolehlah data dari nilai X-nya, fx, f aksen x, dan f aksen eksaknya. Nah, kemudian, ini kita sudah ada di tahap ke-6, yaitu tampilkan nilai X, nilai fx, f aksen x, dan f aksen x-nya. Nah, kemudian langkah terakhir yaitu kita hitung galat dan nilai rata-rata galatnya. Oke, kemudian untuk menghitung rata-rata galatnya, rata galat, kita bisa hitung dengan, kita buat dulu sama dengan, kemudian average, ini yang kedua, kita klik, kemudian kita blok semua
nilai error atau galatnya mulai dari iterasi 0 sampai iterasi 20. Oke, kemudian kita enter. Nah, diperolehlah rata-rata galatnya yaitu 0,01515606648. Kita blok dulu. Kita kasih garis. Nah, jadi seperti ini teman-teman, dimana di sini sudah ada tampilan untuk nilai X-nya, nilai X tambah H, Fx, Fx tambah H, F aksen X-nya secara numerik, kemudian ada F aksen eksaknya, kemudian ada error atau galatnya. Nah, kemudian di sini juga dikatakan di iterasi 0, jika X-nya sama dengan 0 dan X tambahannya sama dengan 0,5, Fx-nya sama dengan min 1, maka Fx tambahannya sama dengan min 0,090122294, F aksen X-nya sama dengan 1,97541151, kemudian F aksen X-nya yaitu 2, kemudian diperolehlah error atau galatnya yaitu 0,02458849. Nah, di mana F aksen X eksak ini merupakan nilai yang sebenarnya, kemudian F aksen X ini adalah nilai pendekatannya, kemudian error ini adalah selisih dari nilai pendekatan dan errornya. Selisih dari nilai sebenarnya kita kurang dengan nilai pendekatannya. Nah, sehingga diperolehlah errornya. Nah, kemudian tadi di sini juga dikatakan kita sudah cari N-nya yaitu sama dengan 20, maka kita buatlah iterasinya sebanyak 20. Nah, kemudian untuk mencari rata-rata galatnya atau rata-rata errornya, kita bisa jumlahkan semua error yang ada di sini, mulai dari iterasi 0 sampai iterasi 20, kita jumlahkan. Nah, sehingga diperolehlah rata-ratanya. Ya, seperti itu. Kemudian, nah ini tadi yang sudah kita dapatkan, didapat rata-rata galatnya 0,1. Nah, ini sama ya, 0,0156066648. Oke. Nah, lanjut. Di sini juga ada script MATLAB-nya. Langsung saja kita beralih lagi ke aplikasi MATLAB-nya. Nah, jadi itu tadi pengaplikasian contoh metode selisih maju pada aplikasi Excel. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan aplikasi MATLAB untuk melihat perbandingan hasilnya, apakah galat yang diperoleh di aplikasi Excel tadi sama dengan galat yang kita peroleh di aplikasi MATLAB nantinya. Nah, jadi di sini saya sudah menyediakan scriptnya. Jadi langsung saja kita kopas. Langsung saja kita kopas.
kita kopas ke aplikasi MATLAB-nya. Jadi langsung saja kita copy ke aplikasi MATLAB-nya. Oke. Kemudian kita paste. Nah, di sini langsung saja kita copy ke aplikasi MATLAB-nya. Kita buka aplikasi MATLAB-nya. Kita buat dulu M-file baru. Kemudian kita salin. Nah, kita save dulu. Untuk namanya, kita simpan saja selisih maju. Oke. Nah, di sini sudah ada CLC. Seperti biasa, CLC ini digunakan untuk membersihkan dan menghapus pekerjaan kita sebelumnya di command window. Jadi, pekerjaan kita sebelumnya nanti itu akan terhapus dengan adanya perintah CLC ini. Nah, kemudian di sini kita masukkan beberapa data. Kita input datanya, yaitu batas bawahnya untuk A, kemudian untuk B batas atasnya, dan kita juga input H-nya, dan kita juga input N-nya, yaitu iterasinya. Dimana untuk iterasinya itu kita kurangkan B dengan A, kemudian kita bagi dengan H. Kemudian di sini juga ada sigma-nya sama dengan 0. Nah, kemudian di sini ada fungsinya. Ini merupakan fungsi yang ingin kita cari turunannya yang di soal tadi, yaitu X dikurang eksponen pangkat min X. Nah, kemudian kita turunkan sehingga didapat fungsi eksaknya atau turunan pertama eksaknya, yaitu 1 ditambah eksponen pangkat min X. Nah, kemudian untuk fungsi hampirannya atau rumusan dari metode selisih maju, yaitu f aksen X sama dengan fx ditambah h dikurang fx per h. Nah, kemudian untuk tabelnya, untuk menampilkan tabelnya, kita bisa display, kita bisa masukkan beberapa data. Di sini untuk I ini untuk iterasinya, kemudian ada X, ada F maju, ada F eksak, kemudian ada errornya. Nah, di mana F maju ini merupakan nilai pendekatannya nanti, kemudian F eksaknya ini merupakan nilai yang sebenarnya, kemudian errornya ini adalah selisih dari F aksen eksaknya dan dengan F aksennya atau pendekatannya. Nah, kemudian kita lakukan pengulangan untuk I sama dengan 0 sampai N, X-nya yaitu maka X-nya adalah A tambah I dikali H. Kemudian untuk Fm-nya sama dengan F hampirannya yaitu X. Nah, sedangkan untuk Fm-nya yaitu F hampirannya X, Y. Kemudian untuk F eksaknya yaitu X. Kemudian untuk E-nya yaitu sama dengan absolut. Berarti di sini kita menggunakan galat relatif. FEK-nya FEK dikurang FM, kemudian sigmanya kita tambah dengan E. Nah, kemudian untuk printf-nya, sigmanya kemudian kita jumlahkan dengan E.
ada fprintf untuk menampilkan output pada kolom comment window. Nah, kemudian di sini ada fprintf untuk menampilkan output pada comment window. Di mana untuk penulisannya di sini ada %d, %f, kemudian ada n. Nah, kemudian kita n untuk mengakhiri perintah for di sini. Nah, kemudian untuk mencari rata-rata errornya, kita bisa gunakan sigma per i tambah 1. Kemudian kita fprintf lagi untuk menampilkan output pada comment window-nya. Jadi pada akhirnya nanti, di akhir kita akan mengetahui error dan rata-rata galatnya. Nah, di sini juga nanti kita akan berpedoman pada tabel ini, pada tabel ini. Oke, langsung saja kita run. Jadi di sini kita diminta untuk menampilkan batas bawahnya, yaitu 0. Kemudian batas atasnya yaitu 1. Kemudian hanya yaitu 0,05. Nah, ini sudah. Nah, sehingga diperolehlah rata-rata galatnya yaitu 0,01567. Nah, coba kita bandingkan dengan yang tadi yang kita dapat di Excel, hasil yang kita dapatkan di Excel. Nah, sama ya. Rata-rata galatnya yaitu 0,0156066. Cuma di sini tadi dibulatkan menjadi 67. Oke. Dengan iterasi sebanyak 20 iterasi. Oke. Nah, tadi Excel-nya sudah. Kemudian MATLAB-nya juga sudah. Nah, sekarang kita masuk pada metode kedua di dalam turunan numerik, yaitu metode selisih mundur atau hampiran selisih mundur. Nah, selanjutnya kita masuk pada metode selisih mundur. Nah, metode selisih mundur ini merupakan kebalikan dari metode selisih maju. Nah, tadi di metode selisih maju, kita ambil titik setelah titik yang ingin kita ukur. Nah, ini kebalikan dari metode selisih maju. Kita ambil titik sebelum dari titik yang ingin kita ukur. Jadi, misalkan kita ingin ukur, misalkan titik yang ingin kita ukur itu adalah di sini, di titik X0. Nah, kita ambil sebelumnya, yaitu X-1. Nah, kalau yang dimaju kita ambil setelahnya di X1. Nah, jadi untuk ini untuk nah, seperti ini. Jika kita mulai ambil di titik X, maka titik kedua adalah X-H. Nah, sama seperti ini, X-1. Nah, sehingga jika kita ingin mencari turunannya, maka kita tinggal selisihkan fx0 ini, fx0 kita kurang dengan fx0 min h, atau ya, sehingga untuk turunannya kita tinggal selisihkan antara fx0 ini, kita tinggal kurangkan fx0 ini dengan fx0 min h. Kemudian kita bagi dengan jaraknya, atau selisih dari x0 dan x-1, atau x kurang h. Nah, kemudian masuk pada algoritmanya.
Nah, untuk algoritma dari metode selisih mundur, yang pertama kita definisikan dulu fungsi fx yang akan kita cari nilai turunannya. Kemudian kita definisikan fungsi turunan f aksen x yang sebenarnya atau f aksen eksaknya. Kemudian kita masukkan nilai pendekatan awal, batas atas, batas bawah, dan nilai STK-nya. Kemudian kita tentukan jumlah n-nya atau areanya. Kemudian untuk x sama dengan a sampai dengan b, kita hitung f aksen x0 sama dengan fx0 dikurang fx0 kurang h per h. Nah, ini merupakan rumusan dari metode hampiran selisih mundur. Nah, kemudian kita tampilkan nilai x, fx, f aksen x, dan f aksen eksak x-nya. Nah, kemudian yang terakhir kita hitung galat dan nilai rata-rata galatnya. Nah, untuk contoh soalnya, misalkan untuk contoh soal dari metode selisih mundur, hitunglah diferensial atau turunan dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang x dari range x sama dengan min 0,5, 0,5 dengan h 0,005 menggunakan metode selisih mundur. Nah, kita definisikan dulu fungsi fx-nya. Nah, fungsinya ini sudah disediakan di soalnya, yaitu x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang x. Nah, kemudian kita definisikan fungsi turunan f aksen eksaknya. Nah, kita turunkan fungsinya sehingga menjadi f aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurang 4x dikurang 1. Nah, kemudian kita masukkan pendekatan awalnya, batas bawahnya yaitu A-nya min 0,5 dan B-nya 0,5. Kemudian kita masukkan juga H-nya yaitu 0,05. Nah, untuk X sama dengan A sampai dengan B, kita hitung menggunakan rumus hampiran metode selisih mundur yang tadi, yaitu F aksen X0 sama dengan Fx0 dikurang Fx0 dikurang H per H. Nah, untuk tampilan nilainya seperti ini. Ini untuk nilai I-nya. Kemudian ini X-nya, F aksen X-nya. Kemudian ini ada F aksen eksaknya dan ada galatnya. Nah, ketika I-nya 0 atau nilai awalnya ini 0, maka X-nya sama dengan min 0,5 dan F aksen X-nya sama dengan 1,9275 dan F aksen eksaknya adalah 1,7275 dan galatnya yaitu 0,1775. Nah, seperti itu sampai ke bawah. Nah, kemudian kita hitung galat dan nilai rata-rata galatnya. Nah, untuk nilai rata-rata galatnya diperoleh 0,1025. Nah, selanjutnya masuk pada metode selisih pusat. Nah, selanjutnya masuk pada metode selisih pusat. Nah, untuk metode selisih pusat ini kita mengambil dua titik di sekitar titik yang ingin kita ukur. Nah, maksudnya adalah misalkan kita ingin mengukur di titik X0 ini, maka kita mengambil titik yang setelahnya, yaitu titik X1, dan kita juga mengambil titik sebelumnya, yaitu X-1. Nah, kemudian
Untuk mencari selisih Nah, metode selisih pusat atau tengahan adalah rata-rata dari dua selisih maju, yaitu selisih maju pada titik X dikurang H dan pada titik X. Nah, untuk turunan pada titik X0 dikurang H itu turunannya sama dengan Fx0 dikurang Fx0 dikurang H per H. Nah, kemudian untuk selisih maju pada titik X yaitu F aksen X sama dengan Fx0 tambah H dikurang Fx0 per H. Nah, seperti ini untuk rumus metode selisih pusatnya. Nah, yang ini tadi, ini untuk rumus yang ini kita tambah dengan yang ini. Kemudian kita bagi dengan 2 karena hanya ini 2H. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dioperasikan. Nah, kemudian dibagi 2. Nah, selanjutnya untuk rumus umum dari metode selisih pusat ini adalah F aksen X0 dikurang F F1 aksen X dikurang X0 dikurang H ditambah F2 aksen X0. Nah, dibagi 2. Jadi untuk rumusnya tadi yang ini kita tambah dengan yang ini. Nah, kemudian dibagi 2. Nah, setelah itu diperolehlah ini menjadi 2H dan yang ini menjadi 2H. Nah, setelah itu diperolehlah rumus dari metode selisih pusat yaitu F aksen X0 sama dengan Fx0 ditambah H dikurang Fx0 per Fx0 dikurang H per 2H. Nah, 2H-nya ini juga bisa dilihat dari gambarnya. Ini karena dari jarak dari X0 ke X-1 yaitu H, kemudian jarak dari X0 ke X1 itu juga H, jadi H tambah H sama dengan 2H. Oke, kemudian masuk pada algoritmanya. Nah, untuk algoritmanya yang pertama kita definisikan dulu fungsi fx yang akan dicari nilai turunannya. Nah, kemudian kita definisikan fungsi turunannya, f aksen x-nya, f aksen x yang sebenarnya atau f aksen eksaknya. Nah, kemudian kita masukkan nilai pendekatan awal, batas atas, batas bawah, batas atas, dan nilai step H-nya. Nah, kemudian kita tentukan jumlah N atau areanya. Nah, untuk X sama dengan A sampai dengan B, kita hitung menggunakan metode selisih pusat, yaitu F aksen X0 sama dengan Fx0 ditambah H dikurang Fx0 per H, Fx0 dikurang H per 2H. Nah, kemudian kita tampilkan nilai X, Fx, F aksen X, dan F aksen eksak X-nya. Nah, kemudian yang terakhir kita hitung galat dan nilai rata-rata galatnya. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini, kita hitunglah diferensial atau turunan Fx sama dengan E pangkat min X dikurang E pangkat min X sin 2X ditambah 1 dari range X interval tertutup 0,1 dengan H-nya sama dengan 0,05 menggunakan metode selisih pusat. Nah, yang pertama kita definisikan dulu fungsi fx yang akan kita cari nilai turunannya. Fungsinya yaitu E pangkat min X sin 2X ditambah 1. Kemudian kita turunkan
menjadi 2E pangkat min X cos 2X min E pangkat min X sin 2X. Kemudian kita masukkan A, batas bawah, batas atas, dan nilai step A-nya. Untuk A-nya yaitu 0, dan B-nya yaitu 1, dan H-nya yaitu 0,05. Nah, untuk A sampai dengan B, kita hitung menggunakan rumus metode selisih pusat, yaitu F aksen X sama dengan F X tambah H dikurang Fx dikurang H per 2H. Nah, ini untuk tampilan-tampilan dari nilai I-nya, X, F aksen eksak X, dan galatnya. Nah, ini kita lakukan iterasi sebanyak 20. Nah, kemudian kita hitung galat dan nilai rata-rata galatnya. Untuk rata-rata atau galatnya itu diperoleh 0,001561. Audio Jungle.